Baik, shalom saudara. Bersukacita hari ini, amin. Saya percaya setiap kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang kita sudah dengar pada hari ini. Dan saya percaya setiap kita pasti bersukacita, penuh dengan damai sejahtera, pulang dengan sorak-sorai, amin. Ya, pastikan tubuh rohani kita saudara itu kenyang hari ini ya. Pastikan tubuh rohani kita kenyang. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita tersungkur di kakinya, ketika kita menyembah Tuhan, pastikan kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena saudara sia-sia sekali kalau sampai saudara datang dengan rumah saudara yang jauh-jauh semuanya. Saudara bangun pagi, saudara mengejar waktu saudara, tetapi saudara tidak menikmati hadirat Tuhan. Saudara tidak fokus, tidak benar-benar intim memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semua sia-sia saudara. Tapi pastikan kita pulang membawa berkat rohani. Kita membawa pernyataan Tuhan, kita membawa pesan Tuhan, kita membawa firman Tuhan. Sehingga satu minggu perjalanan kita, satu minggu aktivitas kegiatan kita saudara, kita pastikan kita tetap berada di dalam jalan kudusnya Tuhan. Tetap berada di dalam firman-Nya Tuhan saudara. Saudara, dalam satu bulan ini tema kita adalah rendah hati dan lemah lembut. Selama 2 minggu lalu kita sudah mendengar pengertian demi pengertian, definisi demi definisi, arti demi arti rendah hati dan lemah lembut. Saya percaya kita semua sudah sangat memahaminya saudara. Coba tanya dulu kanan kirinya, sudah melakukan firman Tuhan belum? Ayo, apalagi yang suami istri berdampingan, saling menilai, udah rendah hati dan lemah lembut belum selama 2 minggu ini atau jalan 3 minggu ini saudara ya. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan di minggu pertama dan minggu kedua, dan ini minggu ketiga, mari saya dan saudara kita sama-sama terus koreksi diri saudara. Pun firman Tuhan yang disampaikan kita boleh melakukannya. Jangan lewat begitu saja saudara. Tapi saya rindu jemaat GAP Gunung Sion adalah jemaat pelaksana firman Tuhan. Jemaat pelaku firman Tuhan. Saya tahu bahwa bagi kita ya, saya dan saudara mungkin gak mudah untuk yang namanya lemah lembut, rendah hati saudara. Apalagi mungkin bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mungkin kita juga dibesarkan di keluarga yang keras. Kita dibesarkan oleh keluarga yang mentalnya itu harus kuat dan lain sebagainya saudara. Mungkin bagi kita gak mudah, tapi satu hal yang kita tahu, ketika Roh Kudus kita undang di dalam setiap kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada sebuah pembalikan dalam kehidupan kita asal kita mau. Katakan bersama saya, kita mau. Asal kita mau saudara. Roh Kudus tidak memaksa, Tuhan tidak memaksa. Tetapi ketika kita mau dan kita mengambil bagian untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan bertindak dan bergerak di dalam setiap kehidupan kita, mengerjakan hidup kita. Ada seorang jemaat yang berkata, Ibu, tanpa saya sadari, ternyata saya bisa juga sabar. Ibu, tanpa saya sadari, ternyata saya bisa mengontrol emosi. Memang itu adalah pergumulan saya, Bu. Saya doakan, bertahun-tahun rasanya susah, sulit. Tapi akhir-akhir ini saya merasakan sebuah perubahan. Saya sendiri aja kagum, kok ternyata saya bisa ya. Saudara, karena apa? Satu poin penting dari jemaat ini yang saya dapat adalah dia mau dan dia terus minta pertolongan Roh Kudus sampai pada waktunya dengan tiba-tiba dalam rekayasa Tuhan dia mengalami perubahan dan dia sendiri takjub dengan karya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, biar tema kita dalam bulan ini saudara, itu menjadi bekal bagi kita menjadi seorang penerobos. Tema kita selama 1 tahun ini, tanpa kerendahan hati, tanpa kelemah lembutan, kita gak bisa menerobos segala sesuatu. Karena apa? Kita keras. Kita mengeraskan hati, kita mengeraskan setiap nasihat, teguran, didikan. Padahal teguran, didikan itu adalah sebuah tangga untuk kita naik lebih tinggi saudara.
Tetapi kalau orang yang tidak punya kerendahan hati dan tidak punya kelembutan hati, bagaimana dia bisa menghadapi setiap didikan dan proses baik yang pemimpin di tempat ini berikan maupun secara langsung dari Tuhan, saudara. Saya percaya orang yang bertahan dalam setiap didikan, proses di dalam hidupnya saudara dan keluarganya, saya percaya mereka adalah orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut. Karena apa? Dia katakan, Tuhan ini hidupku, Tuhan hineni, silakan Tuhan bentuk, silakan Tuhan proses aku. Saudara, sudah sangat jelas sekali ibu dan papa menyampaikan pengertian rendah hati dan juga lemah lembut, saudara. Saya percaya setiap kita semakin hari semakin diubahkan, semakin bulan semakin diubahkan lewat setiap tema-tema yang diberikan atas setiap kehidupan kita. Sehingga kita jelas goal kita di bulan ini apa, goal kita di bulan depan apa. Dan itulah yang menjadi bekal bagi setiap kita untuk mengalami terobosan demi terobosan baik jasmani maupun rohani, saudara. Saya percaya setiap kita, kalau kita menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak, mengubahkan dan memberkati setiap kita, memberikan hatinya. Hati Bapa itu diberikan atas kehidupan kita, sehingga kita bisa mengasihi istri kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi suami kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi anak, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang di luar sana, saudara. Karena apa? Karena hati Bapa diberikan atas setiap kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang dampak dari kerendahan hati dan dampak dari kelemah lembutan. Apa yang kita peroleh, saudara, ketika kita rendah hati? Apa yang kita peroleh ketika kita itu lemah lembut, saudara? Tuhan menyuruh kita untuk rendah hati dan lemah lembut. Itu bukan sekedar tulisan, saudara. Bukan sekedar firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab. Tetapi Tuhan menyuruh sesuatu, memberikan suatu amanat atas kehidupan kita untuk sebuah tujuan atau goal tertentu, saudara. Dan itu tidak hanya menguntungkan Tuhan saja, enggak. Kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan memberi amanat, kalau Tuhan memberikan perintah, itu goalnya, tujuannya, manfaatnya dari pihak Allah dan juga dari pihak kita. Kedua belah pihak itu saling menguntungkan, saudara. Saudara, ketika saya membaca firman Tuhan, dan ini juga saya sharingkan kepada suami saya karena kami sering sekali sharing tentang firman Tuhan. Saya melihat pribadi Yesus di perjanjian baru, saudara, Injil sinoptik, saudara. Saya melihat pribadi Yesus itu rendah hati dan lemah lembut, saudara. Itulah Yesus itu sendiri, rendah hati dan lemah lembut. Tetapi saudara, yang perlu digarisbawahi bahwa Yesus itu rendah hati dan lemah lembut, tetapi dia punya prinsip yang kuat tentang kebenaran, ya. Jadi walaupun pribadinya lemah lembut, gak pernah, Yesus, hari ini aku mau bunuh orang, boleh enggak? Karena lemah lembutnya mungkin dalam pemikiran kita, ya udah kamu berdoa aja dulu, tenang dulu, sabar dulu, ya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Saudara, enggak saudara. Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan istilahnya keringanan atas sebuah dosa atau prinsip yang salah, saudara. Contohnya mungkin, Bu Pen, hari ini aku gak ke gereja dulu, kenapa? Gak bisa bangun pagi, ya saudara. Dan saya, kalau saudara menilai harusnya lemah lembut, harusnya jawaban saya apa, saudara? Oh ya, gak apa-apa, coba dilatih lagi, coba. Enggak, saudara, ya. Jadi walaupun lemah lembut, tetapi kalau salah tetap salah, saudara. Kalau melanggar firman tetap melanggar firman. Iya, enggak. Tuhan Yesus Kristus di balik pribadi yang lemah lembut, saudara, tetapi di samping itu ada sebuah ketegasan karena dia tidak kompromi dengan dosa, dia tidak kompromi dengan dunia, saudara. Jadi saudara, kita harus bedakan kelemah lembutan, itu adalah buah roh.
loh. Tapi di samping itu kita harus paham ada prinsip-prinsip Alkitabiah, ada pengajaran-pengajaran yang harus tegas khususnya di dalam dosa, saudara. Jadi saya nggak bisa kalau jemaat berbuat dosa, kalau jemaat melakukan hal yang tidak baik, saudara, saya timang-timang nggak bisa, saudara. Untuk hal ini harus tegas. Tetapi dalam penyampaiannya oke dengan lemah lembut. Tetapi prinsipnya harus tegas dan juga sesuai dengan pengajaran Alkitabiah, saudara. Yesus itu kasih, tetapi di balik kasih itu adalah kedisiplinan, saudara. Kasih itu adalah mendisiplin seseorang untuk dia merasakan dan mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi kalau ada sebuah konsekuensi dalam sebuah kesalahan, saudara, kita nggak bisa bilang, oh jahat, nggak punya kasih, masa gitu aja ada konsekuensi. Saudara ingat, di balik kasih, di balik rendah hati, di balik kelemah lembutan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada kesalahan demi kesalahan, itu tidak bisa kompromi. Dan harus ada ketegasan. Iya, tidak, saudara. Maka dari itu kita harus pahami kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kalau kita nggak minta dari Tuhan, kita bisa salah pengertian, saudara. Kita bisa enjoy dan memaklumi orang yang berbuat salah. Kita bisa enjoy memaklumi kesalahan demi kesalahan, saudara. Tetapi rendah hati dan kelemah lembutan yang dari Yesus sendiri, saudara, itu disertai dengan sebuah ketegasan dalam prinsip Alkitabiah, dalam prinsip sebuah kebenaran, saudara. Apa yang tidak benar itu harus disingkirkan, apa yang benar harus dijalankan. Kita lihat Yesus itu pribadi yang saya sungguh melihat, saudara. Di dalam perjanjian baru, Yesus itu pribadinya tenang. Tetapi ketika orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang tidak benar, dia tetap tenang tapi tegas dan tepat sasaran. Dia memberitahu yang salah, yang tidak salah ini. Saya melihat pribadinya sungguh luar biasa. Bukan lemah gemulai, bukan lemah lembut yang dunia katakan, saudara. Tidak pernah Tuhan itu istilahnya kalau orang Jawa tuh engge, nunduk dengan dosa, dengan kesalahan. Gak apa-apa baru sekali, besok jangan lagi, ya gak bisa, saudara. Kalau salah tetap salah, saudara. Ya, gak apa-apa baru sekali kan? Oh ya udah, gak apa-apa, gak bisa, saudara. Tuhan Yesus walaupun dia memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan, tapi dia seorang pemimpin yang tegas dalam kebenaran. Amin, saudara. Jadi setiap kita, walaupun kita tegas, kita disiplin, saudara, ingat, di samping itu ada kerendahan hati dan kelemah lembutan. Walaupun kita rendah hati dan lemah lembut, ingat, di samping itu ada sebuah ketegasan dan kedisiplinan, saudara. Jadi semuanya harus seimbang, sesuai dengan konteks permasalahan, sesuai dengan konteks kejadian dan hal yang terjadi saat itu, saudara. Jadi saya melihat juga pribadi Daud, saya melihat pribadi Musa, saudara. Mereka oke, rendah hati dan lemah lembut. Tetapi satu hal, di dalam sebuah kebenaran dan prinsip dan pesan Tuhan, itu tidak bisa ditoleransi hal-hal yang tidak baik, saudara. Yang pertama saya akan bahas tentang yang rendah hati. Dampak dari rendah hati, saudara. Dampak atau manfaat dari kerendahan hati itu sendiri. Tokoh Alkitab yang sangat memberkati saya adalah Daud. Katakan bersama dengan saya, Daud. Kita buka yuk Mazmur 25 ayat 9. Mazmur 25 ayat 9. Kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum
dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara, dampak yang pertama yang saya dapat dari pribadi Daud adalah kerendahan hati akan membimbing seseorang ke jalan yang benar. Membimbing ke jalan yang benar. Katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Membimbing ke jalan yang benar. Orang yang rendah hati pasti akan dibimbing oleh Tuhan ke dalam jalan yang benar, saudara. Contohnya apa? Daud pernah melakukan dosa dan dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Saudara, Daud ketika dia ditegur, ketika dia dikasih tahu kesalahannya, saudara, melihat di situ Daud mengakui dan menyesali segala perbuatannya. Kalau Daud gak punya kerendahan hati, saudara, saya percaya ketika ditegur Nabi Nathan, ketika disingkapkan segala dosanya, saudara, saya percaya Daud akan berontak. Karena apa? Karena dia raja, saudara. Dia pemimpin. Ketika kesalahannya disingkapkan, dia punya hak untuk menutup mulut Nabi Nathan. Dia punya hak untuk menyingkirkan Nabi Nathan saat itu. Dia punya hak untuk menutup rapat-rapat berita tentang dosanya, saudara. Tetapi di sini kita melihat dari kerendahan Daud ini, saudara. Kita melihat dia memiliki kerendahan hati dan dia mengalami sebuah perubahan. Saudara, kalau Daud tidak mengakui dosanya, kalau Daud tidak mau ditegur, saudara, saya percaya dia tidak akan mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Jadi poin penting di sini adalah bagaimana kita mau mendapatkan sebuah kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, yaitu kerendahan hati diperlukan, saudara. Orang yang rendah hati mampu menerima setiap situasi dan kondisi yang ada, saudara. Dan di sini saya melihat Daud, karena kerendahan hatinya, karena dia mau ditegur, karena dia mau dinasehati, saudara. Kita lihat setiap peperangan demi peperangan, saudara, dia lalui dan lalui. Dia boleh menang dan menang, saudara. Kalau saat itu Daud itu congkak sombong, saudara, saya percaya kemenangan demi kemenangan tidak ada di pihaknya. Dan kita lihat Tuhan sungguh ajaib dan penuh dengan anugerah dan penuh dengan belas kasihan. Tuhan mengampuni dan tetap mengangkat Daud. Karena apa? Tuhan melihat hati Daud yang penuh kerendahan hati. Dikatakan ia itu Allah. Allah membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Allah mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan memperhatikan setiap pribadi yang memiliki kerendahan hati. Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, saudara. Kerendahan hati Daud mempunyai andil yang besar dalam memperoleh kembali perkenanan Allah. Saudara, seseorang yang memiliki kerendahan hati, dia mampu memikat hati Allah. Orang yang punya kerendahan hati, dia mampu memikat perkenanan Allah, saudara. Kalau sampai kita bisa memikat perkenanan Allah, memikat hatinya Allah, saudara, kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Satu aja, saudara, ada sebuah damai sejahtera. Karena Allah di pihak kita, saudara. Dikatakan firman Tuhan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yaitu ketika kita benar-benar memikat hatinya Tuhan, memikat perkenanan Tuhan. Untuk bisa memikat perkenanan dan hatinya Tuhan diperlukan kerendahan hati, saudara. Tuhan sangat menghargai. Mata Tuhan tidak akan pernah tertutup bagi orang-orang yang rendah hati. Kalau kita datang tersungkur, kita merendahkan hati di hadapannya, kita berdoa sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk mengulurkan tangannya dan memberkati setiap kehidupan kita, saudara. Kita, saudara,
Kalau sampai ada masalah, pergumulan, dan kita pikirkan sendiri tanpa berdoa, tanpa datang kepada Tuhan, itu kita nggak rendah hati, saudara. Kita tidak memiliki kerendahan hati. Kalau kita katakan, aduh udahlah, udah bosen, udah nggak bisa tenang untuk berdoa, udah sampai di sini aja Tuhan. Marah-marah saudara dengan situasi dan kondisi saudara. Saudara percayalah, Tuhan tidak akan pernah bisa mengulurkan tangannya membantu kita. Karena apa? Hanya orang-orang yang rendah hati dan tersungkur di bawah kakinya yang Tuhan memberikan perkenanan dan pertolongannya. Jadi mulai bulan ini saudara, ketika kita menghadapi tantangan pergumulan masa, justru kita semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Justru kita semakin tersungkur di bawah kakinya, berdoa sungguh-sungguh. Benar-benar menganggap bahwa Yesus lebih besar dan aku lebih kecil. Andalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, di situ saudara menunjukkan kerendahan hati kepada Allah, kepada Tuhan. Ketika kerendahan hati itu naik ke tata kudusnya, maka pertolongan demi pertolongan, keajaiban demi keajaiban Tuhan turun atas setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali kuasa kegelapan iblis menipu setiap kita. Kita lagi ada masalah, tambah lagi dibisikkan, itulah kau gak punya Tuhan yang besar. Tambah punya masalah, kita membuka hati untuk iblis itu terus menggocok rumah tangga kita, menggocok hubungan antara kita dengan suami istri, menggocok pelayanan kita, menggocok pekerjaan kita saudara. Semakin kita buka hati, semakin iblis menggerogoti setiap kehidupan kita dan membuat kita menentang keajaiban Tuhan tanpa kita sadari saudara. Karena iblis tahu ketika anak-anak Tuhan itu rendah hati, maka perkenanan Tuhan turun. Kalau perkenanan Tuhan sudah turun, pertolongan Tuhan turun. Seseorang itu melihat mujizat Tuhan dan seseorang itu semakin cinta Tuhan. Iblis menghalangi itu semua, makanya dia buat kita menjadi manusia-manusia yang sombong dan mengandalkan diri sendiri saudara. Semakin banyak masalah, kita semakin banyak berdoa. Amin saudara. Coba bilang dulu dengan saya, semakin banyak masalah, semakin banyak berdoa. 1, 2, 3. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena masalah, situasi dan kondisi yang kau hadapi. Percayalah, ketika kita merendahkan hati seperti Daud, maka Tuhan akan memberikan perkenanannya atas hidup kita. Apa sih yang Tuhan gak bisa bikin kalau perkenanannya itu turun saudara? Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan kalau perkenanan Tuhan itu turun atas rumah tangga kita? Apa yang gak bisa Tuhan lakukan saudara dalam hidup kita? Kalau perkenanan itu turun atas hidup kita, pastikan perkenanan Tuhan ada atas rumah tangga kita. Perkenanan Tuhan ada atas pekerjaan usaha kita. Perkenanan Tuhan ada atas pelayanan kita. Karena di mana ada perkenanan, di situ Allah melakukan perkara yang ajaib dan besar atas setiap kehidupan kita saudara. Kerendahan hati akan membantu kita di jalan yang benar dan tidak akan kehilangan berkatnya. Saudara, Daud ketika dia merendahkan hati saudara, dia dituntun dan mendengar nasihat dari Nabi Nathan, dan akhirnya dia meninggalkan setiap dosanya, mengakui dosanya, dan dia memutuskan untuk berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan Daud tidak pernah kehilangan berkat saudara. Mungkin simpel kerendahan hati, tapi saudara tahu manfaat atau dampak dari kerendahan hati ini saudara, ini mendatangkan berkat Tuhan saudara. Mungkin itu adalah perkara yang simpel, perkara yang biasa, tapi dampaknya besar. Daud selalu disertai Tuhan. Daud selalu mengalami kemenangan. Daud itu berkatnya gede saudara, berkatnya besar. Hanya karena apa? Dia punya satu sikap, satu sifat karakter, yaitu rendah hati. Orang yang merendahkan hati, berkat datang dari atas saudara. Contoh air mengalir, seperti yang ibu pernah sampaikan.
Air gak mungkin dia naik ke atas kecuali mesin, pakai mesin pompa saudara. Tetapi pada naturalnya, pada umumnya air itu akan mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah, bukan mengalir ke atas. Jadi kalau kita merendahkan hati saudara, ya berkat itu turun atas kehidupan kita. Kalau mau berkat Tuhan turun atas kehidupan kita, rendah hatilah saudara. Akui setiap kelemahan kita, akui setiap ketidakberdayaan kita, andalkan Tuhan dalam setiap waktu saudara. Kalau kita akhir-akhir ini udah jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau akhir-akhir ini cinta kita semakin pudar, kembali kepada Tuhan. Saudara, kerendahan hati itu bukan hanya sekedar kita nggak sombong, tapi kerendahan hati juga berbicara bagaimana sampai hari ini apakah engkau masih merasakan hadirat Tuhan. Sampai hari ini apakah engkau masih bergelora untuk melayani Tuhan. Sampai hari ini adakah kedisiplinan rohani yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati akan melaksanakan hukum-hukumnya Tuhan. Orang yang rendah hati akan melaksanakan apa yang Tuhan cinta dan apa yang Tuhan mau. Kerendahan hati, seseorang yang rendah hati pasti dia dapat memikat hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang dia kerjakan saudara. Kalau akhir-akhir ini kita sudah jarang baca firman, ayo rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kita udah kurang mesbah doa kita, ayo saudara kembali kepada Dia. Kalau akhir-akhir ini engkau sudah jarang untuk men-sharekan firman dengan suami atau istrimu, dengan pemimpin-pemimpinmu, engkau sudah merasa nyaman dengan tidak lagi dipengaruhi dengan hal-hal yang rohani. Hati-hati saudara, engkau sedang kehilangan yang namanya rendah hati. Karena engkau merasa bisa tanpa Tuhan. Engkau merasa bisa tanpa berdoa. Engkau merasa bisa tanpa menyembah Tuhan. Engkau merasa bisa ketika engkau tidak baca firman. Engkau merasa bisa ketika engkau tidak melakukan sebuah mesbah keluarga. Engkau merasa bisa ketika engkau tidak ada lagi cinta dan gelora itu di hadapan Tuhan. Saudara, kau tidak punya kerendahan hati. Engkau merasa bisa, engkau tidak melaksanakan tita-tita Tuhan. Engkau merasa bisa, sampai hari ini engkau bisa makan minum. Engkau mengesampingkan perkara-perkara rohani. Itu tidak rendah hati saudara. Orang yang rendah hati, sampai kapanpun dia butuh Yesus. Bagaimana dia butuh Yesus? Setiap detik kehidupannya, dia selalu kontak dengan Tuhan. Dia selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu ingin Tuhan ada di dalam rumah tangganya. Dia selalu ingin ada suasana sorgawi di keluarganya, di kehidupan pekerjaannya, di kehidupan pribadinya saudara. Rendah hati seperti Daud tidak hanya berbicara tidak sombong, tetapi bagaimana setiap kita benar-benar menginginkan Dia Jehovah. Bagaimana kita benar-benar mengandalkan Dia Jehovah itu saudara. Yesus Kristus, kita panggil namanya hari ini, Yesus, Yesus, Yesus. 1 minggu ke depan apakah engkau memanggil namanya ketika engkau tersesak saudara? Engkau memanggil namanya hari ini, Yesus kau ajaib, kau besar. Selama 1 minggu ke depan ketika engkau menghadapi masalah, tantangan, orang-orang yang menyakitkan engkau, apakah engkau masih bisa berkata, Yesus, Yesus namamu indah. Orang yang rendah hati saudara, dia akan tetap berjalan dalam kebenaran. Orang yang rendah hati, dia tidak pernah lupa kalau hari Minggu kemarin dia sudah mengalami lawatan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia gak akan pernah lupa hari Minggu kemarin dia panggil Yesus, Yesus, Yesus. Kalau selama 1 minggu ke depan, hari Minggu dia panggil Yesus, 1 minggu ke depan dia panggil setan saudara, itu bukan rendah hati saudara. Kalau hari Minggu dia bisa damai sejahtera, sampai pulang gereja damai sejahtera. Selama 1 minggu ke depan dia bikin masalah, dia bikin ribut, dia gak damai sejahtera, gak ada angin, gak ada hujan, dia bete saudara. Saudara, kita gak bisa rendah hati kalau seperti itu. Tapi pastikan hidup kita, ingat, saya sampaikan rendah hati bukan hanya berbicara tidak sombong, tapi kerendahan hati bagaimana setiap hidup kita, nafas hidup kita, kita ingat bahwa ada Yesus di atas segala nama yang berperan penting dalam hidup kita.
Jadikan Yesus itu peran penting dalam hidup kita, saudara. Uang itu enggak peran penting dalam hidup kita, walaupun kita butuh, tapi itu tidak berperan penting. Pasangan kita tidak berperan penting, walaupun kita juga butuh pasangan kita. Tetapi biarlah hanya Yesus yang berperan penting di dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa Yesus itu peran penting, saudara. Ketika engkau pulang gereja, ketika hari Senin, Selasa, Rabu, saudara, saya percaya engkau akan tetap mengalami damai sejahtera. Karena apa? Karena ada Yesus di dalam setiap hati kita. Dan pastikan hidup kita berjalan seirama dengan Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang bisa disebut rendah hati. Daud selalu tanya Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu meminta perkenanan Tuhan, saudara. Karena dia sadar dia gak ada apa-apanya, saudara. Dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Kalau kemenangan dia hadapi, saudara, kalau dia bisa jadi raja, kalau dia bisa melakukan hal yang dahsyat dan hebat, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dan itulah dia diangkat oleh Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati. Saudara, apakah masalah kita udah sebesar Goliat? Apakah masalah kita sudah seperti raksasa-raksasa, musuh-musuh bangsa-bangsa yang menjadi musuhnya Daud saat itu, saudara? Tapi kita lihat Daud mengalahkannya dengan satu hal penting, yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak. Apapun masalah kita, saudara, duduk tersungkur di bawah kaki Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Kita gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Kita gak akan pernah bisa, saudara, dengan pikiran kita. Kita bisa karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Kita bisa karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Maka dari itu saya tegaskan hari ini, andalkan Yesus, andalkan Roh Kudus. Tetap rendah hati di bawah kakinya Tuhan. Tetap kita memiliki sikap bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Aku gak mampu tanpa Tuhan. Aku gak kuat tanpa baca firman. Firman adalah pelindungku. Firman adalah perisaiku. Aku gak bisa kalau gak nyembah Tuhan. Aku gak damai sejahtera. Saudara, kita harus punya hati seperti itu. Kalau kita merasa biasa-biasa ketika tidak menyembah Tuhan, kita merasa biasa-biasa ketika kita tidak baca firman, hati-hati, ada roh kesombongan dan kecongkakan di dalam setiap hidup kita. Karena kita merasa kita masih bisa hidup dan bernafas, itu bukan karena Tuhan, saudara. Tapi biarlah hari ini kita tahu dampak dari kerendahan hati akan membimbing seseorang di jalan yang benar, saudara. Yang kedua, dampak dari kerendahan hati adalah kerendahan hati membantu kita pada masa yang sulit. Membantu kita di masa yang sulit. Seperti yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya, saudara. Daud mengalami kesulitan demi kesulitan. Daud mengalami banyak kesulitan, tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada Allah atau meninggikan dirinya terhadap orang-orang yang diurapi Allah. Yuk coba kita buka dulu di dalam 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, yaitu Saul. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Ayat yang ke-23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku, yaitu Daud, tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, di sini saya melihat ya kerendahan hati Daud.
Walaupun dia mengalami masa yang sulit dikejar-kejar Saul, saudara. Saul ingin sekali membunuhnya. Saul ingin sekali menjerumuskan Daud, saudara. Tetapi sampai di titik di mana Saul itu bisa dibunuh oleh Daud, saudara. Tetapi Daud mengambil sikap untuk rendah hati. Mengambil sikap untuk rendah hati dan dia tidak pernah meninggikan dirinya dari Saul, saudara. Dia tidak pernah, oke, aku raja, engkau bukan lagi raja, enggak, saudara. Tetapi saya melihat di sini, walaupun dia sudah jadi raja, bahkan yang diurapi oleh Tuhan sekalipun, yang dipakai oleh Tuhan sekalipun, saudara, tetapi dia tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Di masa-masa sulit, Daud mampu mengontrol egoisnya. Daud mampu mengontrol ketidaknyamanannya. Daud mampu mengontrol, saudara, setiap emosinya. Karena apa? Dia punya kerendahan hati. Kita lihat Daud, kalau dia gak punya kerendahan hati, detik itu, saudara, Saul pasti mati, saudara. Ini juga yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Di masa-masa yang sulit sekalipun, saudara, kita punya hak untuk membalas, kita punya hak untuk tidak mengampuni, kita punya hak untuk akar pahit mungkin kepada seseorang, saudara. Tetapi seperti Daud, ketika kita memiliki kerendahan hati dan roh takut akan Tuhan, saudara, maka kita tidak akan melakukannya. Kita tetap mengampuni, kita tetap memaafkan, kita tetap memaklumi, saudara. Kerendahan hati membuat Daud melewati masa-masa sulit. Kalau hari ini setiap kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit, simple, saudara, rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan gak akan mungkin membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Tuhan gak akan mungkin membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan gak akan mungkin membiarkan anak-anaknya, saudara, itu jatuh. Dia ingin sekali kita mendapatkan warisan kerajaan sorga yang besar itu. Tapi satu, seperti Daud, harus rendah hati, mau meninggalkan kedagingan dan keegoisan. Tuhan pasti mau memberikan yang terbaik bagi kita, saudara. Tuhan tuh betapa ingin menyenangi anak-anaknya, betapa Tuhan itu ingin memberikan hadiah yang spesial kepada anak-anaknya. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa itu bukan hadiah Tuhan, ini didikan, ini proses, ini tantangan. Terkadang kita gak mau ambil tantangan proses didikan. Padahal di balik itu ada hadiah yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, saudara. Terkadang kita udah ogah duluan, padahal di balik itu Tuhan ingin memberkati kita. Terkadang kita merasa Tuhan tidak memperhatikan kita, padahal Tuhan sudah datang memberikan hadiah. Maka dari itu bagaimana kita bisa tahu maksud Tuhan, bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa tahu bahasa cintanya Tuhan, yaitu tadi rendah hati, datang bersujud dan intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah, Tuhan gak akan pernah tinggal diam dalam hidup kita. Percayalah, Dia selalu buka tangan menolong kita. Percayalah, tidak ada perkara yang sulit ketika kita mau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti Daud, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, dampak dari rendah hati. Sikap kerendahan hati membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, orang yang rendah hati pasti dia akan datang kepada Tuhan. Kalau sampai kita gak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita gak datang dengan Tuhan, kita gak baca firman surat cintanya Tuhan, gak bisa kita dibilang dekat sama Tuhan, saudara. Itu jauh dari Tuhan, ya kita sombong, kita gak perlu Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita semakin dibukakan bahwa kerendahan hati membawa kita dekat dengan Tuhan. Coba buka Yakobus 4 ayat 6, kita baca sama-sama.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara, udah dari perjanjian lama, perjanjian baru, orang yang rendah hati pasti perkenanan Tuhan turun. Orang yang rendah hati pasti dikasihi Tuhan. Coba bilang, pegang dadanya masing-masing. Aku rendah hati 3 kali. 1, 2, 3. Aku rendah hati. Aku rendah hati. Aku rendah hati. Amin, 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 saudara. Biar itu termeterai dalam setiap hati kita. Termeterai dalam hidup kita, bahwa kita jemaat GAB Gunung Sion ada jemaat-jemaat yang rendah hati di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat yang rendah hati dengan sesama saudara. Dan saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Allah menetapkan dirinya menentang orang-orang sombong. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, rendah hati bukan sekedar tidak sombong, tidak memegahkan diri, tetapi hal-hal simpel dalam kehidupan rohani kita. Yang kita gak mau baca firman, gak mau nyembah Tuhan, gak mau masuk dalam hadiratnya, susah untuk beribadah. Itu orang-orang congkak saudara. Dan Tuhan menentang orang-orang congkak. Bagaimana masalah kita bisa diselesaikan kalau kita gak bisa membuat perkenanan Tuhan turun atas kita? Satu hal, rendah hati di hadapan Tuhan. Dekat dengan Tuhan akan menyelamatkan kita. Salah satu dari sekian banyak janji Tuhan terhadap orang yang rendah hati, yaitu keselamatan. Kita buka dulu dalam Mazmur 149. Mazmur 149 ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Amin saudara. Memahkotai. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang rendah hati. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Tuhan sangat menghargai atau memahkotai orang-orang yang sangat butuh Tuhan. Dan dia melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini doa kita belum dijawab, sampai hari ini saudara kita belum merasakan pertolongan Tuhan, ayo semakin merendah di hadapan Tuhan. Semakin butuh Yesus, semakin dekat dengan Dia. Saya percaya pasti uluran tangannya diberikan bagi kita yang mau rendah hati dan datang kepada Tuhan. Orang yang rendah hati mendapatkan sebuah keselamatan. Dan ini adalah anugerah yang besar atau anugerah yang terbesar saudara. Keselamatan jiwa yang kekal, yaitu dalam kerajaan sorga. Orang-orang yang rendah hati adalah layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Siapa mau masuk dalam kerajaan sorga? Kita semua jemaat GAB Gunung Sion, amin. Biarlah kerendahan hati itu ada dalam setiap kehidupan kita saudara. Oke, yang kedua lemah lembut saudara. Yang tadi rendah hati dampaknya saya sudah uraikan, dan sekarang kita masuk dalam lemah lembut. Siapakah tokoh yang lemah lembut? Bilangan 12 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi siapa tokoh yang kedua saudara? Musa. Musa adalah orang yang lemah lembut, tetapi perlu digarisbawahi bahwa Musa bukanlah orang yang lemah gemulai saudara ya. Beda, lemah lembut dan lemah gemulai beda. Tetapi Musa memiliki karakter. Dan kelemah lembutan adalah salah satu apa saudara? Buah roh. Berarti itu sangat penting bagi setiap hidup kita. Dan Musa memiliki buah roh itu, yaitu kelemah lembutan. Dampak dari lemah lembut yang saya lihat dari konteks Musa saudara. Kelemah lembutan membawa revival. 1, 2, 3 sebutkan dengan saya. Kelemah lembutan
membawa revival, saudara. Kelemah lembutan membawa sebuah kebangkitan. Kelemah lembutan membawa sebuah kemenangan. Saudara, karena Musa yang lemah lembut, dia bisa membangkitkan bangsa Israel walaupun harus berpuluh-puluh tahun. Saya rasa kalau Musa tidak punya karakter yang lemah lembut, seminggu aja dia mimpin bangsa Israel, pasti sudah kabur, saudara. Tetapi itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan memilih seseorang sesuai dengan kapasitasnya, saudara. Jadi kalau saat ini saudara menghadapi sebuah pergumulan yang berat, percayalah Tuhan tahu kapasitas kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan permasalahan jauh melebihi dari kemampuan kita, saudara. Kelemah lembutan membawa revival. Musa saat menuntun bangsa Israel, dia memiliki roh yang lemah lembut. Dan kita lihat dia bisa membawa bangsanya keluar dari Mesir dan masuk menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, saudara. Jadi orang yang lemah lembut pun bisa mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut bisa mewarisi segala hal yang terbaik yang dari Tuhan. Karena karakter Yesus, karakter Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita, saudara. Kelemah lembutan membawa kebangkitan dan kemenangan. Musa ketika dia memiliki karakter yang lemah lembut, saudara, dia dimampukan mengalami setiap tantangan di bangsa Israel. Wah, kalau kita lihat ceritanya, saudara, bukan hal yang kita tidak ketahui lagi. Rata-rata kita orang Kristen tahu betapa bebalnya, betapa congkaknya, betapa rusuhnya bangsa Israel. Tetapi kita ambil poin penting dari karakter Musa, yaitu lemah lembut, bisa memaklumi bahwa bangsa Israel ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan bisa mengubahkan mereka. Dan kita lihat bangsa Israel bisa mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan. Itu bukan karena karakter bangsa Israel, karena ada satu pribadi, yaitu Musa yang lemah lembut, yang mampu menyentuh hatinya Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan turun atas bangsa Israel. Dampak yang selanjutnya, kelemah lembutan mendatangkan kekuatan. Yo, katakan dengan saya, kelemah lembutan mendatangkan kekuatan. Amin, saudara. Ada kekuatan di dalam kelemah lembutan. Terkadang orang-orang salah mengartikan, saudara, lembutnya dihilangin, akhirnya diingat lemahnya, saudara. Jadi orang lemah lembut itu identiknya lemah, tidak berdaya. Enggak, saudara ya. Lemah lembut dalam konteks Alkitab tidak seperti itu. Lemah lembut itu penuh dengan kasih. Tadi yang dari awal saya bilang, tapi di samping itu ada sebuah ketegasan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah atau prinsip kebenaran. Dalam firman Tuhan, orang yang lemah lembut justru adalah orang yang kuat. Karena dia butuh Yesus di dalam setiap kehidupannya, saudara. Kalau di dalam perjanjian baru, kata lemah lembut itu artinya adalah praus. Ya, bukan paus, saudara ya. Tapi praus, yang artinya adalah tidak kasar dan rendah hati tadi. Makanya saya percaya bahwa tema kita rendah hati dan lemah lembut itu bukan hal yang terpisah. Tapi itu adalah satu kesatuan. Gak bisa orang rendah hati tanpa lemah lembut. Gak bisa orang lemah lembut tanpa rendah hati. Itu adalah sebuah kesatuan. Maka dari itu praus itu, lemah lembut itu juga diartikan sebagai rendah hati, saudara. Dan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut ini, dia mewarisi bumi. Artinya apa? Orang yang direndahkan oleh dunia, saudara, dan kita mau sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan pasti akan angkat dan mempromosikan kita, saudara. Asalkan setiap kita tahu bahwa karakter lemah lembut itu ada dalam setiap kehidupan kita. Orang yang lemah lembut bisa menguasai diri. Coba katakan dengan saya, orang lemah lembut bisa menguasai diri. 1, 2, 3. Orang yang lemah lembut bisa menguasai diri, saudara. Kenapa saya suruh saudara ulang-ulang? Karena saya tidak pakai PowerPoint. Biasanya kalau diulang-ulang, kita bisa ingat, kita bisa hafal, saudara. Tetap rendah hati jika diangkat Tuhan. Dan seseorang yang lemah lembut, dia bisa menguasai setiap kedagingannya. Ayo, saudara. Ya, saya tantang saudara, challenge saudara.
selama 1 minggu ke depan, mampu gak kita semua, saya dan saudara, menekan bahkan mematikan keinginan daging kita, saudara. Apa keinginan daging kita? Mau melawan, mau berontak ya. Anak-anak ya, jangan suka berontak dan melawan orang tua. Kalau disuruh, jangan marah-marah sama orang tua. Orang tua tetaplah orang tua. Suami-suami kalau diajak doa bareng mau. Jangan banyak alasan saudara dengan istrinya. Yang istri juga kalau dikasih pedoman arahan dengan suami, jangan melawan ya. Taati apa yang kepala keluarga katakan. Amin. Saling challenge 1 minggu ke depan. Saling ingetin. Nanti saya tanya minggu depan. Bagaimana ini? Udah bisa dilaksanakan enggak nih challenge-nya sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak? Apakah sudah rendah hati dan lemah lembut? Tema jangan sekedar tema saudara. Tapi adakan challenge dalam hidupmu. Tantang dirimu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan saudara ya. Sehingga setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tekan keinginan daging kita. Jangan kita malah justru semakin berkobar-kobar keinginan daging kita ini saudara. Tapi biarlah yang berkobar-kobar ada keinginan roh kita. Amin saudara. Yang terakhir, dampak dari lemah lembut. Kelemah lembutan menuntun kita dalam pertumbuhan iman. Ya, orang yang lemah lembut pasti dia juga akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan iman. Saudara, kita lihat Musa saudara, dia mengalami pertumbuhan dan pengalaman iman yang luar biasa. Bagaimana dengan hatinya yang lemah lembut, dia bisa mengalami Tuhan sebagai penerobos. Dimana ketika dia menyeberangi laut apa saudara? Laut Merah saudara, ketika dia menyeberangi sebuah laut, dia bisa menerobos. Karena dia punya hati yang lemah lembut, dia bisa melihat pengalaman iman. Ada pernyataan Tuhan yang dia dapatkan ketika bangsa Israel lapar. Dia melihat Tuhan atau Allah sebagai Jehovah Jireh menyediakan makanan, roti mana bagi bangsanya. Ada banyak sekali pernyataan-pernyataan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan, pribadi Tuhan yang ditunjukkan dan ditampilkan untuk Musa dan bangsanya saudara. Karena apa? Kelemah lembutan membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Tuhan sangat menghargai orang yang lemah lembut. Dan pasti seseorang itu mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan iman. Pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Saudara, selalu saya bilang di depan sini, ayo alami Tuhan, alami Tuhan. Jangan sampai setiap kita tidak mengalami Tuhan. Pastikan setiap hari bahkan dalam 1 minggu itu ada sebuah peristiwa di mana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kerohanian kita gak kering saudara. Kerohanian kita gak kosong. Mungkin dalam kita menghadapi masalah Tuhan turut campur tangan. Atau Tuhan mengadakan mujizat. Atau juga ketika saudara berdoa ada lawatan khusus pribadi untuk saudara. Saudara pastikan setiap hari kita, saya dan saudara mengalami Tuhan. Sehingga kita sadar kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tanya Roh Kudus. Setiap hari tanya Roh Kudus. Saya pesankan kepada jemaat, ayo setiap hari alami Tuhan. Ayo setiap hari tanya Roh Kudus. Ayo setiap hari andalkan Tuhan. Saya percaya jadi jemaat yang dahsyat dan luar biasa. Menjadi penerobos-penerobos untuk 1 tahun ini sesuai dengan tema kita saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah duakan Tuhan saudara. Kalau kita melihat Musa, betapa lelahnya mentalnya, emosinya Musa saudara. Musa nunggu 40 tahun saudara. Betapa dia capek, betapa dia letih saudara. Saya mau tanya, saudara menghadapi masalah, menghadapi beban hidup. Mungkin ada yang bertahun-tahun, mungkin ada yang berbulan-bulan, bahkan mungkin baru seminggu saudara. Percayalah saudara, berapapun lamanya waktu engkau bergumul saudara, Tuhan itu gak akan pernah tinggal diam. Akan ada waktu di mana dia menjawab itu semua. Musa orang yang lemah lembut, orang yang spesial di hadapan Tuhan 40 tahun loh saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah lemah lembut seperti Musa? Udah oke seperti Musa? Kita baru dihadapkan satu masalah yang baru kita gumuli berapa tahun, berapa minggu, berapa hari saudara. Kita sudah mengeluh, mana jawabanmu Tuhan? Soal kita lihat Musa.
Karena dia punya hati yang lemah lembut, dia setia menunggu janjinya Tuhan. Setialah saudara, saya dan saudara kita sama-sama setia menunggu janji Tuhan nyata dan digenapi atas kehidupan kita. Amin saudara. Dengan kelemah lembutan Musa menjadi orang kepercayaan Tuhan, diangkat Tuhan menjadi pemimpin, dikasihi oleh Tuhan saudara. Setiap kita saya percaya menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan, asalkan kita lemah lembut dan rendah hati saudara. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang demikian. Saya ada satu kata-kata saudara. Ada beberapa nama-nama atau tokoh-tokoh Alkitab ya, yang mereka memiliki kerendahan hati, mereka memiliki kelemah lembutan, mereka memiliki iman yang kuat, mereka adalah orang yang saleh, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi mereka selama bertahun-tahun menunggu janjinya Tuhan. Yusuf itu menunggu selama 13 tahun saudara. Daud menunggu selama 20 tahun. Ya, menunggu janji Tuhan nih saudara konteksnya. Abraham menunggu 25 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Yesus menunggu 30 tahun. Kamu atau jemaat GAP Gunung Sion menunggu berapa tahun janji Tuhan? Saudara, tokoh-tokoh Alkitab belasan tahun, puluhan mereka menunggu janji Tuhan dan mereka finish strong. Menyelesaikan tugasnya dengan baik, menyelesaikan cinta dan imannya dengan baik. Kalau hari ini saudara mau kalah dengan masalah, saudara mau kalah dengan situasi dan kondisi saudara, saya katakan saudara bukan orang yang rendah hati dan lemah lembut. Karena apa? Tokoh-tokoh Alkitab dia bisa bertahan, dia bisa kuat, dia bisa finish strong karena dia memiliki kerendahan hati dan lemah lembut. Amin saudara. Karena kerendahan hati dan lemah lembut penting bagi kita semua. Seperti tokoh-tokoh Alkitab ini, walaupun ada berpuluh-puluh tahun janji Tuhan yang mereka tunggu, tapi dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, justru di situ mereka tetap kuat karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah. Dan biarlah setiap kita saudara, dalam setiap didikan proses yang kita alami, anggaplah itu untuk melatih kita menjadi rendah hati dan lemah lembut. Amin saudara. Siapa yang mau dididik untuk lebih rendah hati dan lemah lembut? Amin. Ya, siapa mau diproses? Amin. Amin. Saya bersyukur semua jemaat GAP Gunung Sion angkat tangan loh. Semangat saudara. Semangat untuk setiap didikan. Semangat untuk setiap proses. Tuhan jadikan kita rendah hati dan lemah lembut untuk menjadikan kita orang-orang kesayangannya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita. Yuk mari kita bangkit berdiri, kita responi kebenaran firman Tuhan. Kita responi firman Tuhan. Mari saudara-saudara berdoa. Secara pribadi, engkau sudah mendengar tentang Daud, engkau sudah mendengar tentang Musa, engkau sudah mendengar dampak dari kerendahan hati, dari kelemah lembutan. Setiap dampak ini kau serap hari ini saudara, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang untuk dalam setiap tantangan, kesulitan yang kita hadapi.